harus pasang niat, pasang tekad, tidak berubah bahwa niatnya ke sana untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih ini untuk anak-anak kami semua, banin wa banat, al-abna wa banati kullu, dan juga para orang tua, para wali aflaha yang juga pada pagi hari ini dalam Zoom meeting bersama terkait teknis keberangkatan dan seterusnya menyempatkan diri untuk hadir dan menyambung silaturahim dengan kami Mumtazah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian hal-hal terkait dengan teknis keberangkatan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sabik. Nah, ini yang sedikit saja saya ingin, bukan pesan ya, hanya sekedar sambung cerita saja. Bagaimana dan kenapa kok keberangkatan ke Mesir ini selalunya last minute. Dan bukan hanya di Aflaha, tapi juga Al-Fat sebelum Aflaha ini dan Ittihad sebelum Al-Fat. Selalu last minute. Tetapi apapun itu kondisinya, mungkin saya tidak perlu membahas kenapa kok selalu last minute, prosedur visa Mesir dan seterusnya juga mungkin kalau kita gambarkan sekalipun juga mungkin banyak juga yang tidak paham. Ala kulihal kita syukuri bahwa visa anak-anak kita sudah, alhamdulillah sudah turun. Dan bagi yang belum turun, insya Allah dipastikan akan turun. Yang penting proses pendaftaran, pemberkasan semuanya sudah tuntas kita urus sebelumnya. Karena itu langkah berikutnya khususnya untuk anak-anak kami, anak-anak Bapak Ibu semua para wali, ke Mesir sejumlah 98 lulusan dari Daurah Lughah Markas Syekh Zayed cabang Indonesia Pusiba. Ini yang perlu harus diperhatikan adalah kesiapan bahwa ujian sebenarnya anak-anak kita ini baru bermula sekarang ini. Jadi bukan kemarin waktu menghadapi ujian seleksi Kemenak, bukan waktu menghadapi ujian Pusiba, ujian kenaikan setiap mustawa, tidak. Tetapi baru bermula ketika di Januari ini dan Mei depan, Mei bulan depan, anak-anak kita ini akan menghadapi ujian sebenarnya sebagai mahasiswa baru Al-Azhar, atau kalau orang Al-Azhar menyebutnya mustajid. Nah, status mustajid ini harus selalu dipertahankan, jangan sampai berubah menjadi status rosib. Nah, ini yang kita selalu wanti-wanti, ya, selalu wanti-wanti. Kita bersyukur, bahagia, senang karena visa sudah turun, bersyukur, bahagia, senang karena keberangkatan sudah jelas, bersyukur, bahagia, senang karena di depan mata sudah ada Al-Azhar, tetapi juga harus siap mental, harus pasang niat, pasang tekad, tidak berubah bahwa niatnya ke sana untuk belajar. Nah, ini yang paling penting untuk saya ingatkan. Kenapa ini saya ingatkan? Karena tidak sedikit yang berubah tekadnya awalnya kuat, menjadi sedang, lemah, akhirnya hilang dan putus asa. Ini sudah terjadi di kakak-kakak kelas Aflaha maupun yang kakak kelasnya ini namanya Al-Fat sama Ittihad. Ada yang sudah putus asa. Jangan sampai Aflaha menghadapi hal yang sama, mengalami hal yang sama. Tentu kita semua ingin bantuan semua para wali untuk saling mengingatkan. Kita pun juga tidak berhenti untuk juga selalu mengingatkan. Karena itu dulu saya mencanangkan program Madrasah Mumtazah Center, tetapi melihat kondisinya ternyata responnya tidak seperti yang saya harapkan. Akhirnya saya putuskan untuk ditunda dulu, bukan kita hapus programnya, kita tunda dulu. Karena sebenarnya setelah kita umumkan MMC sementara ditunda, banyak yang kecewa, bahkan ada yang nangis dan lain sebagainya, khususnya para wali yang sangat berharap dengan kehadiran madrasah kita ini. Kami memaklumi bahwa mungkin ada hal-hal yang memutuskan beberapa wali
untuk tidak menyertakan putra atau putrinya, atau sudah menyertakan kemudian mengundurkan diri, saya mencoba untuk memahami alasan-alasannya. Tetapi insya Allah program MMC ini akan terus berlanjut. Mungkin dengan tahun pertama ini nanti kita akan coba cari formatnya. Intinya Mumtazah hadir di Indonesia, di Bojonegoro ini. Mumtazah hadir di Kairo, Mesir. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak kita ini bisa berhasil. Anak-anak kita bisa berhasil seperti kakak-kakak mereka yang juga berhasil, seperti asatid-asatid mereka yang juga berhasil. Karena itu, untuk tahun ini yang bakal mendampingi anak-anak kita Aflaha ini, kami mengutus Ustadz Sabik, selain untuk koordinasi terkait masalah keberangkatan, kemudian segala hal urusan yang ada di Mesir untuk anak-anak kita ini, yang paling utama juga saya minta Ustadz Sabik untuk mencari atau melihat kondisi bagaimana memungkinkan MMC ini tetap berjalan, tapi dengan format yang agak berbeda. Nanti kita akan update infonya ke para wali dan anak-anak kita insya Allah. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Selebihnya saya secara pribadi, mungkin ada yang belum kenal Bapak Ibu. Putus suaranya nih? Enggak? Masih? Secara pribadi saya Ahmad Hafifi bersama keluarga pribadi saya, keluarga Pondok Pesantren Mumtazah, keluarga Yayasan Mumtazah Bakti Mulia, mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih buat Bapak Ibu khususnya yang telah sabar untuk menitipkan anak-anaknya di kami. Tentu selain terima kasih, kami juga mohon maaf karena pasti banyak sekali kekurangan yang belum bisa kami penuhi untuk berkhidmah, untuk melayani putra-putri Bapak Ibu. Banyak sekali kekurangan, baik sarana prasarana, baik akomodasi, baik konsumsi, baik cara komunikasi, dan seterusnya. Lagi-lagi kami mohon beribu maaf, mohon ikhlasnya. Semoga kita semua bisa menjalani khidmah kita sesuai dengan bidang masing-masing kita dengan lancar, kita dianugerahi kesehatan dan keselamatan, bisa berkiprah, bisa memberikan manfaat dan maslahat sebanyak-banyaknya. Nah, ini pesan buat para orang tua, dan jangan putus silaturahim Bapak Ibu ya. Walaupun nanti putra-putri sudah di Al-Azhar, sudah menjadi anak-anak hebat, jangan putus silaturahim. Khusus untuk semua anak-anak, ya, pesan saya hanya satu, jadikan Mumtazah ini keluarga antum. Jangan jadikan Mumtazah hanya sebagai batu loncatan. Batu ini, ya enggak enak, batu itu, masa batu loncatan saja, setelah loncat, nggak kembali ke batunya pasti. Ya. Tapi jadikan keluarga manapun, kalau saling rukun, saling guyub, saling tegur, saling sapa, saling ingat, mengingatkan, dan seterusnya, saling perhatian, pasti harmoni antar masing-masing anggota keluarga. Orang tua, dimanapun, kalau disapa anak-anaknya, pasti bahagia tak terhingga. Hanya sekedar sapaan, mungkin tanya kabar, atau assalamualaikum, dan seterusnya. Senang sekali. Rasa senang, rasa bahagia itulah bentuk dari ridho. Mungkin terlupa, setahun, 2 tahun, 3 tahun terlupa. Kemudian ada sapaan WA. Tapi ya namanya jangan dibuat. Buat nama asli biar kita ingat. Fotonya juga buat foto asli biar kita tahu. Jangan dirubah-rubah jadi Naruto. Bangga dengan diri sendiri, bangga dengan nama yang sudah diberikan oleh orang tua. Itu nama pakai akikah loh. Bahrudin jadi Parut. Ini kan masa kayak parutan kelapa. Walaupun itu nama panggilan di rumah, tapi nama panggilan ini kan nggak semua orang tahu, ya. Nggak semua orang tahu, ya. Jadi biar kami ini selalu ingat antum, maka hadirlah, hadir di hati kami, hadir di HP kami, hadir di telinga kami, ya. Dan terutama nanti kalau pas libur, sempatkan hadir di Mumtazah kita. Bukan Mumtazah kami, tapi Mumtazah kita. Mohon doanya terus berkembang Mumtazah kita ini. Sanawiyahnya berkembang, aliyahnya berkembang, pendidikan diniyah formalnya berkembang. Ini muadalah Al-Azharnya insya Allah juga
segera terbit dan terus akan kita jaga secara kualitas dan seterusnya, sehingga kita bisa terus hadir untuk memberikan yang terbaik, melahirkan generasi-generasi yang terbaik seperti generasi Aflaha ini. Lagi-lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak semua, nama Aflaha ini nama yang bagus. Jangan dicoreng dengan hal-hal yang tidak menunjukkan prestasi. Pokoknya Aflaha ini adalah identik dengan prestasi. Ya Bapak Ibu ya, jadi nama angkatan anak-anak kita ini adalah Aflaha, identik dengan kebanggaan, keberuntungan, dan prestasi. Itu yang kita inginkan dari nama Aflaha ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Monggo nanti kalau misalnya ada perjalanan ke Jawa Timur, apalagi kok mengarah ke Bojonegoro, walaupun putra-putri Bapak Ibu sudah ada yang di Kairo, mampir. Kita akan sangat-sangat senang sekali karena kehadiran Bapak Ibu membawa keberkahan. Ya, membawa keberkahan buat pondok kita ini. Syukran, terima kasih buat anak-anak semuanya. Mohon maaf kami, rindu kami tolong juga dibalas dengan rindu kamu. Kan kalau rindu tidak berbalas, gimana rasanya? Masa ada rindu yang basa-basi kan enggak? Ya, jangan sampai antum melupakan kami, akhirnya kami jadi lupa. Jangan mubazir dengan silaturahim yang sudah terbentuk sekian lama ini. Mubazir harus kita jaga, ya harus kita jaga. Syukron dan sampai jumpa. Sampai jumpa di lain hari dengan penampilan yang berbeda, isi kepala berbeda, isi hati berbeda, isi diri dan jiwa berbeda, berbeda dalam arti yang baik, lebih baik dari sebelumnya, lebih soleh dari sebelumnya, lebih aslah dari sebelumnya, dan lebih muslih dari sebelumnya. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.